Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Hari ini kita akan masuk ke materi ketiga perkuliahan kita, yaitu mengenai ekuitas modal disetor. Ekuitas pemegang saham dalam suatu perusahaan atau disebut juga dengan investasi pemegang saham atau disebut juga dengan modal, umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lembar saham. Dalam satu kelompok saham, setiap lembar saham sama dengan lembar saham lainnya. Setiap kepentingan pemilik perusahaan akan diwakili oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Setiap saham akan memiliki hak dan keistimewaan atau privilege tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Sumber utama ekuitas ada dua. Yang pertama dari modal disetor dan yang kedua adalah dari laba ditahan. Lalu apa modal disetor itu? Modal disetor adalah modal yang berasal dari pemegang saham yang berupa saham perusahaan yang dimiliki oleh para investor. Para investor ini berinvestasi ke perusahaan dengan mengharapkan dividen yang diterima setiap bulannya atau setiap periodenya. Lalu apa laba ditahan? Laba ditahan adalah laba bersih ditahan dalam bisnis, disebut juga dengan saldo laba atau return earning. Salah satu kegunaan dari laba ditahan ini adalah salah satunya untuk memberikan dividen kepada para investor. Seperti kita ketahui bahwa modal perusahaan perseroan salah satunya berasal dari saham. Dan setiap lembar saham memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hak pembagian atas laba dan rugi perusahaan secara proporsional. Yang kedua, mempunyai hak suara. Yang ketiga, mempunyai hak atas aset saat likuidasi. Dan yang keempat adalah mempunyai hak istimewa untuk memesan saham terlebih dahulu atas penerbitan saham baru untuk kelas saham yang sama. Terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Kita lihat dulu apa itu saham preferen. Saham preferen yaitu saham dengan berbagai keistimewaan bagi pemiliknya. Saham preferen memiliki keistimewaan lebih daripada saham biasa. Keistimewaan saham preferen adalah pemegang saham preferen akan didahulukan atau diprioritaskan pada saat pembagian dividen dan pembagian aktiva pada saat likuidasi. Pemegang saham preferen dijamin akan mendapat dividen sejumlah yang telah ditetapkan, baru setelah itu sisanya akan dibagi kepada pemegang saham biasa. Seperti dilihat di gambar bahwa pada saat pembagian dividen ini akan didahulukan untuk pemegang saham preferen. Jika seluruh pemegang saham preferen telah mendapatkan dividen sejumlah yang telah dijanjikan, baru sisanya akan dibagikan kepada pemegang saham biasa. Dan pemegang saham preferen juga dapat mengkonversi sahamnya menjadi saham biasa. Lalu bagaimana dengan saham biasa? Saham biasa atau common stock. Pemilik saham biasa akan memiliki resiko kerugian terbesar, tetapi juga berhak untuk memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan. Dan tidak ada jaminan bagi pemegang saham biasa untuk memperoleh dividen dan aset pada saat pembubaran perusahaan. Karena pemegang saham biasa baru akan mendapatkan dividen atau aset setelah hak dari pemegang saham preferen terpenuhi. Lalu bagaimana dengan cara perusahaan untuk menarik investor jenis ini? Dalam usaha menarik semua jenis investor, perusahaan biasanya menawarkan 2 atau lebih kelompok saham dengan hak atau keistimewaan yang berbeda. Contohnya, keistimewaan yang ditawarkan adalah mendapatkan harga khusus untuk pembelian selanjutnya dan atau ikut serta dalam penerbitan saham baru dalam kelompok yang sama. Perusahaan dapat menerbitkan sahamnya dalam 3 tingkatan harga, yaitu menjual saham pada harga yang sama dengan nilai nominalnya. Yang kedua, perusahaan dapat menjual saham di atas harga nominalnya.
Dan yang ketiga, perusahaan dapat menjual saham pada harga di bawah nilai nominalnya. Jika saham dijual di atas nilai nominalnya, berarti saham tersebut dijual dengan harga premium, sehingga akan timbul laba yang disebut dengan agio saham. Namun sebaliknya, jika saham dijual di bawah nilai nominal, berarti saham dijual dengan harga diskon. Hal ini sangat jarang dilakukan, sehingga akan timbul rugi yang disebut dengan disagio saham. Penetapan perusahaan untuk menjual sahamnya di atas atau di bawah nilai nominal itu tergantung pada kondisi keuangan perusahaan, tergantung juga dari harapan investor terhadap kemampuan perusahaan, juga kondisi dan prospek ekonomi bisnis secara umum. Modal perusahaan atau disebut juga dengan ekuitas pemilik berasal dari modal saham, tambahan modal disetor, dan laba ditahan. Ekuitas pemilik akan bertambah jika perusahaan memperoleh laba dan akan berkurang jika perusahaan mengalami kerugian. Terdapat 5 masalah akuntansi terkait dengan penerbitan saham. Yang pertama adalah akuntansi untuk penerbitan saham dengan nilai pari, di mana saham ini dapat dijual dengan harga berapapun, kelebihan dan kekurangannya dicatat sebagai agio atau disagio. Masalah yang kedua, akuntansi untuk penerbitan saham tanpa nilai pari, di mana saham ini dapat dijual dengan harga berapapun hanya saja dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio atau disagio. Masalah yang ketiga adalah akuntansi saham yang diterbitkan bersamaan dengan sekuritas lainnya, yang disebut juga dengan penjualan lamsam. Ada 2 metode pengalokasian nilai sekuritas yang digabungkan penjualannya, yaitu dengan metode proporsional dan metode inkremental. Masalah yang keempat adalah akuntansi untuk saham yang diterbitkan dengan transaksi non-kas. Saham yang diterbitkan dengan non-kas akan dicatat sebesar nilai wajar barang atau jasa yang diterimanya, atau bisa juga menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Masalah yang kelima adalah akuntansi untuk biaya penerbitan saham. Biaya yang terkait dengan penerbitan saham akan mengurangi hasil yang diterima dari penerbitan saham. Semua biaya langsung yang terkait atas penerbitan saham akan mengurangi pendapatan atas penjualan saham. Suatu perusahaan yang memilih go privat akan mengeliminasi semua kepemilikan publiknya di luar. Cara untuk mengeliminasi kepemilikan publik di luar bisa dilakukan dengan cara LBO atau leverage buyout. Perusahaan akan meminjam uang untuk membeli kembali sahamnya. Dan setelah dibeli, saham tersebut akan dihapus atau disimpan untuk diterbitkan kembali. Perusahaan dapat membeli kembali semua sahamnya yang sudah beredar. Saham yang sudah dibeli kembali oleh perusahaan itu dapat dihapuskan atau dapat disimpan untuk diterbitkan kembali. Saham yang dibeli kembali oleh perusahaan untuk diterbitkan kembali itu disebut dengan saham treasury. Ada banyak alasan mengapa perusahaan melakukan hal ini, yaitu menarik kembali saham yang sudah beredar di pasaran, antara lain untuk meningkatkan earning per share dan ROE, yaitu pengembalian atas ekuitas, dan juga untuk menstabilkan harga saham. Meskipun dapat diterbitkan kembali untuk mendapatkan dana, saham treasury bukan merupakan aktiva. Saham treasury pada dasarnya sama seperti modal saham yang belum diterbitkan. Saham treasury tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Kepemilikan saham treasury tidak memberikan hak-hak pemegang saham. Dalam pembelian saham treasury terdapat 2 metode, yaitu metode biaya dan metode nilai pari atau nilai yang ditetapkan. Metode biaya yang lebih umum digunakan, di mana akan timbul pendebetan akun saham treasury sebagai biaya reakuisisi. Saham treasury dapat dijual di atas harga pokok dan dapat juga dijual di bawah harga pokoknya.
Saham preferen adalah saham dengan kelas khusus yang memiliki beberapa preferensi atau kelebihan atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Karakteristik berikut adalah yang paling sering berkaitan dengan penerbitan saham preferen. Yang pertama adalah keutamaan dalam memperoleh dividen, keutamaan dalam perolehan aset saat likuidasi. Saham preferen dapat dikonversi menjadi saham biasa, saham preferen dapat ditebus pada opsi perusahaan, dan saham preferen tidak mempunyai hak suara. Suatu perseroan dapat menerbitkan lebih dari satu kelompok saham preferen. Karakteristik paling umum yang melekat pada saham preferen adalah yang pertama adalah saham preferen kumulatif. Jika perusahaan gagal membayar dividen untuk saham preferen pada tahun ini, maka harus dibayarkan kumulatif pada tahun berikutnya, sebelum dibagikan kepada pemegang saham biasa. Dan dividen yang tertunggak tersebut tidak dicatat sebagai kewajiban, tetapi dicatat dalam catatan atas laporan keuangan. Jenis yang kedua adalah saham preferen partisipasi. Pada jenis ini, membagi rata dengan pemegang saham biasa setiap pembagian laba di luar tingkat yang ditentukan. Yang ketiga adalah saham preferen convertible. Saham preferen dapat ditukar menjadi saham biasa pada rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat adalah saham preferen yang dapat ditarik. Jadi perusahaan dapat menarik atau menebus saham preferen yang beredar pada tanggal dan harga tertentu. Yang terakhir adalah saham preferen yang dapat ditebus. Saham preferen ini dapat ditebus waktu-waktu, jadi seperti hutang, bukan seperti instrumen sekuritas. Kok ini sih? Demikian presentasi materi ketiga mengenai ekuitas modal di setor. Contoh soal mengenai materi ini dapat dilihat pada modul dan PPT yang kami lampirkan. Terima kasih.